Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Gina Sakinah selaku dosen pengampu mata kuliah Auditing 1. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan materi yang berjudul Etika Profesi Akuntan dengan anggota kelompok yang pertama yaitu Saudari Nabila Padilatunisa, yang kedua yaitu Saudari Pipin Sopina, dan yang ketiga saya sendiri Siti Atikah Oktaviani, dan yang terakhir yaitu Tony Saipudin. Nah, untuk selanjutnya pembahasan mengenai materi dari etika profesi akuntan akan pertama dibahas oleh Saudari Nabila Padilantunisa. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dasar dari etika, profesi, dan akuntan. Etika, dari asal-usul kata, etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Perkembangan etika yaitu studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Sedangkan akuntan adalah sebutan dan gelar profesional yang diberikan kepada seorang sarjana yang telah menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi pada suatu universitas atau perguruan tinggi dan telah lulus pendidikan profesi akuntansi atau PPAK. Yang kedua yaitu pengertian etika profesi akuntansi. Etika profesi akuntansi yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Selanjutnya yaitu standar yang harus ditaati bagi profesi akuntansi. Ada 4 standar yang harus ditaati sebagai profesi akuntansi, yaitu yang pertama Ikatan Akuntansi Indonesia, yang kedua International Federation of Accountants, yang ketiga Badan Pengatur, dan yang terakhir yaitu peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adanya kode etik akuntansi. Kode etik akuntansi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari dalam profesi akuntansi. Kode etik akuntan Indonesia adalah norma perilaku etika akuntan di Indonesia dalam memenuhi tanggung jawab profesinya yang mengatur hubungan antara akuntan publik dengan klien, akuntan publik dengan rekan, dan antara profesi dengan masyarakat. Selanjutnya ada 4 macam profesi akuntan. Yang pertama, akuntan publik. Akuntan publik adalah sebuah profesi yang membuka praktik untuk melayani kebutuhan masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan keahliannya dengan menerima honor. Yang kedua, akuntan swasta, yaitu akuntan yang bekerja di perusahaan memimpin perusahaan yang besar. Jasa akuntan pemerintah lain dan pemeriksa keuangan negara dan direktur negara. Dan yang terakhir yaitu akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang menjadi tenaga pengajar di perguruan tinggi dan bertugas mengembangkan pendidikan akuntansi.
Sekian dari saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nabila. Untuk selanjutnya, materi akan dibahas oleh Saudari Pipin Sopina. Saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, tujuan profesi akuntansi. Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama, kredibilitas, yang kedua, profesionalisme, yang ketiga, kualitas jasa, dan yang keempat, kepercayaan. Selanjutnya, Kode Etik Aturan Profesi Akuntansi IAI. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika profesi secara umum, yaitu yang pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab terdapat 2 bagian. Yang pertama, terhadap pelaksanaan pekerjaan itu terhadap hasilnya. Yang kedua, terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua, keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Yang ketiga, otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. 8. Prinsip etika profesi akuntansi. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap akuntan harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua, kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Yang ketiga, integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap akuntan harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Yang keempat, objektivitas. Setiap akuntan harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap akuntan harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan. Yang keenam, kerahasiaan. Setiap akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau menggunakan informasi tersebut tanpa persetujuan kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. 7. Perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dan dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kedelapan, standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan, sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati. Anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerimaan jasa selama penugasan tersebut, sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Pipin Sopina yang telah menyampaikan materi. Untuk materi yang terakhir akan dibahas oleh Saudara Tony Saipudin. Saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Yaitu melanjutkan contoh kasusnya, yaitu Gayus Tambunan merupakan seorang pegawai Ditjen Pajak dengan golongan tinggi A. Ditemukan memiliki kekayaan yang luar biasa. Gayus Tambunan pernah berurusan dengan Pengadilan Negeri Tangerang. Dia didakwa melakukan tindak pencucian uang, penipuan, melakukan korupsi, hingga diduga menerima suap atau sesvi dari kasus-kasus sengketa pajak yang ditanganinya. Ia merupakan seorang makelar pajak yang bekerja di Rektorat Jenderal Pajak dan berprofesi sebagai seorang akuntan yang bekerja pada badan pemerintah. Dalam kasusnya yang sangat terkenal, ia telah melanggar seluruh prinsip etika profesi akuntan, dari tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan perilaku profesional, sampai dengan standar teknis telah dianalisis bahwa ia tidak mencerminkan etika profesi akuntan yang baik. Analisis peran, ada 8 prinsip etika profesi akuntan terhadap kasus. Yang pertama yaitu tanggung jawab profesi. Seseorang Gayus telah melupakan tanggung jawab, tidak bertanggung jawab sebagai profesinya. Yang kedua yaitu kepentingan publik. Dalam kasus ini Gayus jelas tidak menghormati kepercayaan masyarakat luas, kepercayaan publik sepertinya. Ketiga yaitu integritas. Gayus sama sekali tidak memiliki integritas yang tinggi dalam hal kejujuran, karena penjabat tersebut telah membohongi publik. Dalam hal perilaku, pejabat tersebut telah menggunakan kepercayaan publik untuk memenuhi keinginan pribadi. Terus yang keempat yaitu objektivitas. Objektivitas adalah Gayus, contohnya yaitu Gayus tidak menunjukkan indikasi objektivitas seperti tidak bersikap adil, memihak, tidak jujur secara intelektual, bias, serta berbenturan dari berbagai sisi. Kelima yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu Gayus telah menyalahgunakan kompetensi dan kehati-hatian profesional untuk tujuan pribadi, yaitu meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya hanya untuk kesenangan pribadi. Terus yang keenam yaitu kerahasiaan. Gayus tidak menjaga kerahasiaan informasi dan tidak menghormati kerahasiaan informasi yang seharusnya dijaga. Terus yang ketujuh yaitu perilaku profesional. Gayus sama sekali tidak menunjukkan perilaku yang profesional di mata publik, di mana perilaku profesinya jelas merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Itu terakhir yaitu nomor 8, standar teknis. Gayus tidak ditemukan standar teknis dan standar profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang mana harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tentunya bermuara pada penerimaan pendapat negara guna pembangunan bangsa sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Sekian dari saya, kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Tony Saifuddin yang telah memungkas mengenai materi etika profesi akuntan. Untuk selanjutnya, alhamdulillah materi dari kelompok 3 telah selesai disampaikan. Apabila teman-teman ingin menanyakan ataupun kurang jelas, kami telah siapkan kepada forum yang telah disediakan. Akhir kata, mohon maaf apabila dari kami banyak kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.